pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Anggun Akhtini dan tentu saja bersama rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Nah pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 10 DPR RI yang menilai bahwa penerapan konsep inklusi sosial oleh para penggiat literasi dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin mengapresiasi inisiatif masyarakat dalam membangun taman baca sebagai upaya peningkatan giat literasi dan minat baca. Hetifah menyebut kini menjamur taman baca dan rumah baca yang dibangun di tengah lingkungan masyarakat. Tercatat ada 5.000 taman baca yang terbangun di seluruh Indonesia. Hal ini dinilai berdampak positif terhadap upaya pemerintah dan DPR dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Para penggiat literasi saat ini mulai menerapkan konsep inklusi sosial dalam membangun minat baca masyarakat. Artinya, seluruh bahan bacaan yang disuplai ke masyarakat diharapkan dapat memiliki output bagi kehidupan, utamanya dalam peningkatan kesejahteraan. Nah, jadi mereka bukan hanya meletakkan buku-buku bacaan dan mendorong agar anak-anak maupun orang tua lebih banyak ingin membaca, tapi juga bagaimana yang dibacanya itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka. Jadi misalnya memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya, kemudian juga memberikan motivasi ya dan berbagai keterampilan yang nanti bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Nah, ini jadi menarik sekali ya. Bahkan hari ini kami mendengar ya banyak sekali upaya mereka untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil, pedalaman, dan daerah-daerah yang sulit dijangkau. Padahal membawa buku itu kan sulit dan mahal gitu. Jadi kita juga harus pikirkan. Sebelumnya Panja Peningkatan Literasi Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan tenaga perpustakaan dan pengurus perpustakaan untuk mendalami upaya dan kendala literasi di Indonesia. Panji dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menilai pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung konservasi sumber daya alam dalam rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Komisi 4 DPR RI mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjalankan konservasi yang menjadi semangat dalam RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau KSDAHE. Hal itu dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI bersama pelaku kegiatan konservasi serta lembaga konservasi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengakui perjuangan untuk perbaikan dan penyelamatan alam Indonesia butuh pengabdian khusus. Ia menyayangkan bahwa dana yang digunakan para pegiat konservasi sebagian besar masih diberikan dari luar negeri. Menurutnya, RUU KSDAHE perlu memberikan perhatian pada masyarakat adat yang tidak terlepas dari ekosistem keanekaragaman hayati. Konservasi berbasis komunitas lokal, komunitas desa, adat itu harus menjadi kunci ya ujung tombak untuk konservasi ke depan. Atau memperbaiki urusan alam ini, nggak ada satu entitas yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ini pendekatannya ya multi-stakeholders approach, ini nggak bisa. Tadi Dr. Agil juga menyuarakan masalah kerjasama yang kadang-kadang kita butuhkan, kita fair-fair aja. Kadang di luar negeri ya mungkin dari sisi teknologi mungkin lebih maju dari kita ya. Kita butuh itu, kita butuh payung hukum supaya ada bisa ya kerjasama itu dilaksanakan dalam upaya-upaya ini. Semangat dasar konservasi dalam RUU KSDAHE adalah konservasi berbasis komunitas. Oleh karena itu diperlukan narasi eksplisit dalam RUU itu terkait partisipasi, akses, dan keterlibatan masyarakat. Di sisi lain juga perlu pengaturan kewenangan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat lokal maupun adat. Halim dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendorong peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 yang mengatur mengenai kuota penangkapan ikan. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09. Guna meningkatkan kesejahteraan serta daya saing nelayan kecil, Komisi 4 DPR RI berharap bahwa pemerintah membuat kebijakan penangkapan ikan terukur yang dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Komisi 4 DPR RI mendorong peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 yang mengatur mengenai kuota penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur harus memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi nelayan tradisional. Anggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan meminta penerapan kebijakan turunan yang sedang dipersiapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memperhatikan keadilan bagi nelayan. Lahirnya kebijakan pengaturan kuota penangkapan ikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta daya saing nelayan kecil. Kami usulkan agar nelayan-nelayan tradisional jangan diperlakukan sama dengan nelayan-nelayan yang besar, yang modern. Karena kalau itu dipersamakan, kasihan kita punya masyarakat nelayan, tidak bisa bersaing dengan masyarakat nelayan besar. Oleh sebab itu jangan dibatasi zonanya para nelayan-nelayan kecil kita, nelayan tradisional. Biarkan dia menangkap ikan. Kalau ini undang PP ini diatur untuk semua nelayan termasuk nelayan tradisional, kasihan nelayan kita. Anggota Komisi 4 DPR RI Abdullah Tuasikal mengatakan pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Mengingat Indonesia memiliki potensi wilayah perikanan yang begitu luas, sehingga kebijakan zonasi penangkapan ikan terukur harus diawasi agar tetap berpihak pada nelayan tradisional. Harapan kita agar segala sesuatu yang terkait dengan pengawasan, ya ini sudah harus ditingkatkan dan juga harus pembagian zonasi untuk para nelayan kecil di bawah 12 mil dan di atas 12 mil itu harus menjadi perhatian dari pemerintah. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 10 DPR RI menilai kehadiran gadget dan dunia online perlu dimaksimalkan sebagai media baru dalam meningkatkan literasi. Pemerintah dinilai perlu membuat terobosan baru untuk meningkatkan literasi di era digital ini. Komisi 10 DPR RI memiliki perhatian serius terkait tingkat literasi di Indonesia yang masih rendah. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat hingga tingkat kabupaten, kota, dan desa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menyampaikan bahwa harus ada terobosan untuk meningkatkan literasi di era digital. Menurutnya kehadiran gadget serta dunia online perlu dimaksimalkan sebagai media baru dalam meningkatkan literasi. Kemarin kita sudah undang penulis, kemudian TBM,
kesulitannya sama terobosan-terobosan di era sekarang, karena sekarang kan anak-anak pakai gadget ya, semuanya pakai online, jadi tidak buku ringkel itu. Nah, kita tentu targetnya adalah meningkatkan literasi. Nggak peduli apakah ini pakai buku ringkel atau mungkin pakai gadget atau apa. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Boyolali Sahid Hidayat mengungkapkan pemerintah kabupaten telah berupaya meningkatkan literasi melalui gelaran sosialisasi di lingkup pendidikan. Kita bangunkan perpustakaan yang baik, sudah ada di Boyolali dengan nama Perpustakaan Remen Maos yang ada ini. Nah, maka ini bagian juga yang memberikan dorongan anak-anak, karena ini secara rutin dari sekolah-sekolah hadir langsung ke perpustakaan, di antar para guru-gurunya juga hadir di perpustakaan untuk membaca secara langsung buku-bukunya. Maka tadi salah satu yang kami usulkan adalah bagaimana memperhatikan saudara-saudara kita dari difabel yang juga berkeinginan untuk dapat hadir secara langsung di perpustakaan, berikan ruang khusus membaca bagi saudara-saudara kita difabel, karena itu penting. Dari Jawa Tengah, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI berharap bahwa pemberian penyertaan modal negara ataupun PMN dapat memberikan dampak positif terhadap sektor bisnis dan juga serta perekonomian negara. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI berkunjung ke Provinsi Sumatera Selatan untuk mengawasi pelaksanaan proyek strategis nasional BUMN sekaligus menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BAKN DPR RI Muhammad Misbakun usai pertemuan dengan PT KAI, PT Hutama Karya, dan PT Sarana Multigria Finansial. Ia menyampaikan tujuan dari penelaahan hasil audit BPK adalah demi perbaikan kinerja BUMN, salah satunya dalam mengelola penyertaan modal negara atau PMN. Untuk sektor transportasi, Misbakun mendorong kualitas layanan kereta api dapat ditingkatkan sehingga dapat menarik minat masyarakat. Pasalnya, PT KAI saat ini memiliki tugas pengembangan perkereta apian di jalur Sumatera, yaitu penambahan jalur untuk memperkuat logistik. KAI ini mendapatkan tugas yang sangat luar biasa, bagaimana mengembangkan perkereta apian di jalur Sumatera, penambahan jalur, dan kemudian ada penguatan logistik terutama ya untuk wilayah di di Sumatera. Dan ini adalah proyek yang sangat besar, butuh pembiayaan yang sangat besar, dan menurut saya wajar kita harus datang ke sini untuk mengetahui persiapan-persiapan dan program-program yang sudah dijalankan. Lebih lanjut, laporan hasil audit BPK akan disinkronkan dengan tujuan pemberian PMN, yakni demi meningkatkan kinerja korporasi sebagai agen pembangunan. PMN yang diberikan kepada BUMN sudah semestinya dapat berdampak positif terhadap sektor bisnis dan perekonomian negara. Dari Sumatera Selatan, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Kasus human trafficking kembali terjadi. Dede Asia, pekerja migran asal Karawang diduga menjadi korban perdagangan orang di Suriah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam waktu dekat. TPPO dinilai merupakan tindak pidana yang sangat keji bagi kemanusiaan dan pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan tegas untuk memberantas sindikat dalam TPPO tersebut. Dan DPR RI juga menilai minimnya akses informasi mengenai prosedur kerja di luar negeri secara legal. Ini menjadi penyebab tingginya kasus human trafficking. DPR berharap pemerintah menggencarkan sosialisasi prosedur bekerja di luar negeri yang legal kepada masyarakat. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Kasus human trafficking bermodus rekrutmen pekerja migran Indonesia ke luar negeri kembali terjadi. Viral di media sosial, PMI non-prosedural asal Karawang, Dede Aisyah, mengaku dijual perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar $12.000 atau sekitar 180 juta rupiah ke Suriah. Melalui videonya, Dede meminta bantuan untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sindikat perdagangan orang terkoordinasi dengan baik. Bahkan ia mensinyalir sindikat dan jaringan tersebut melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, hingga pihak swasta. Pengiriman pekerja migran ilegal non-prosedural di Tenggarai tidak hanya melalui pintu belakang, tapi juga pintu depan alias jalur resmi. Komisi 9 DPR RI menyayangkan kejadian TPPO dan penyaluran PMI non-prosedural terus saja berulang. Anggota Komisi 9 Neti Prasetyani berpandangan mencegah dan memberantas TPPO adalah sebuah kerja besar yang butuh keterlibatan banyak pihak. Untuk itu, koordinasi lintas sektor termasuk koordinasi pemerintah, pusat, dan daerah menjadi kunci utama. Ya, saya pikir ini bukan hanya tanggung jawab BP2MI sendiri ya, meskipun leading sektor untuk urusan pelindungan dalam konteks penjemputan, pemulangan ya, itu harus dilakukan oleh BP2MI. Tapi ketika kita bicara seorang warga sudah meninggalkan tanah air, bekerja di negara tetangga, itu sekian belas kementerian lembaga terlibat, pihak yang memiliki sumber daya paling lengkap kan, mulai dari kebijakan, regulasi, SDM, anggaran, termasuk aparat penegak hukum, itu kan ada di bawah koordinasi pemerintah. Ya, masa iya kita punya Polri, punya BIN, ya, punya sejumlah aparat, nggak bisa membongkar. Gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang jargonnya BP2MI, sikat sindikat, sikat mafia. Nah, mudah-mudahan itu bukan hanya jargon, tapi betul-betul dibongkar. Siapa sih ya otak di belakang ini, atau siapa sih orang yang kemudian membackingi? Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Rahmat Handoyo, menambahkan minimnya akses informasi mengenai prosedur kerja di luar negeri secara legal menyebabkan kasus human trafficking berkedok rekrutmen kerja luar negeri terus terjadi. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar mensosialisasikan prosedur bekerja di luar negeri yang legal pada masyarakat secara masif. Ya, memang ini kita juga selalu sampaikan kepada
Ibu Menteri ya Tenaga Kerja, kemudian BP2MI untuk masif mensosialisasikan apa-apa prasyarat dan prosedur hak dan tanggung jawabnya dari migran ketika nanti bekerja di luar negeri ya. Sehingga ini selalu kita sampaikan apa bahayanya, apa resikonya ketika tidak prosedural. Dan apa bahayanya ketika prosedural pun harus ada hak dan kewajibannya. Pekerja di perusahaan di mana, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Nah ini saya kira harus jelas. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa, lemahnya penegakan hukum menyebabkan kasus perdagangan manusia di Indonesia marak terjadi. Ia meminta pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur secara tegas sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan pada mafia human trafficking. Saya mencurigai bahwa masih ada orang-orang yang memiliki niat di Republik ini yang harus kita patahkan dari sekarang. Bagaimana cara mematahkannya adalah memberikan sanksi yang setegas-tegasnya. Siapa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di Republik ini, maka jatuhkan tindak pidana yang sanksi yang sebesar-besarnya sehingga dia tidak mengulangi lagi. DPR RI berkomitmen mendukung upaya pemerintah untuk menuntaskan sindikat perdagangan orang. DPR mengingatkan PMI berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di sini pemerintah kota Tokyo, Jepang benar-benar memberikan taman dengan layanan sepenuh hati untuk warganya. Ya benar, salah satunya ada Taman Yoyogi yang merupakan sebuah taman cantik dengan pemandangan menarik di segala musim. Sesaat lagi pemirsa akan kami ajak Anda untuk menikmati keindahan taman kota yang dikelilingi pohon sakura, Yoyogi Park. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali bersama kami di TVR 09. Ya, pemirsa juga Anggun, tadi kita sudah membahas terkait dengan Taman Yoyogi atau Yoyogi Park. Nah, pemirsa, ini merupakan salah satu taman kota terbesar yang ada di kota Tokyo, Jepang. Nah, kalau misalnya pemirsa mengetahui, ini memiliki luas lebih dari 54 hektar, dikelola secara modern dan mengusung tema untuk hamparan langit di tengah kota Tokyo. Tentu kita penasaran ya Anggunnya gimana, dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan lengkapnya mengenai Yoyogi Park pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Yoyogi Park atau Taman Yoyogi adalah salah satu taman terbesar yang ada di kota Tokyo, Jepang. Lokasinya di Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya City, Tokyo, Jepang. Yoyogi Park memiliki luas lebih dari 54 hektar, dikelola secara modern dan mengusung tema utama hamparan langit di tengah kota Tokyo. Taman dibagi menjadi 2 distrik, A dan B. Kejutan menyenangkan, masuk Yoyogi Park tidak berbayar alias gratis. Kawasan distrik A penuh dengan pepohonan dan burung. Tapi kok yang dominan burung gagak ya? Suaranya itu loh. Musim dingin baru saja berakhir beberapa minggu lalu. Suhu di sekitar Tokyo berkisar 5 hingga 7 derajat. Sejumlah pohon daunnya masih berguguran. Suasana tenang, damai membuat warga Tokyo dan wisatawan betah di Yoyogi Park. Pohon yang ditanam di Yoyogi Park berasal dari sejumlah daerah di Jepang. Ada pohon laurel, pohon kapur barus, beech yang ditanam di garis terluar taman. Sementara di bagian tengah ada pohon ginkgo, selkoba, sakura, dan pohon maple. Wah, ada pohon sakura di Yoyogi Park. Di sebelah mana ya? Wah, bener ada bunga sakuranya. Kira-kira bagaimana ya komentar wisatawan menyaksikan mekarnya bunga sakura? Yuk, kita cari tahu. Okay, I'm so excited watching cherry blossoms directly in Japan. And this is my very first time come to Japan and see the cherry blossom blooming because this is autumn right now, if I'm not wrong. And so beautiful, and this is one of my best experience in my life. Tahun pertama saya dapat sakura, takjub sebenarnya karena cantik banget, dan hampir semua wilayah di Jepang ada pohon sakuranya. Jadi kalau musim ini kotanya betul-betul kelihatan cantik. Memasuki distrik B Yoyogi Park, pepohonan agak sedikit berkurang. Area ini menjadi tempat berolahraga dan fasilitas untuk sejumlah kegiatan. Warga Tokyo dan sejumlah wisatawan benar-benar menikmati kawasan taman untuk olahraga. Berkunjung di Yoyogi Park sungguh pengalaman yang mengesankan. Pemerintah kota Tokyo, Jepang benar-benar memberikan taman dengan layanan sepenuh hati untuk warganya. Warga Jepang pun menikmati dan menjaga taman mereka, Yoyogi Park. Nah, pemirsa, itu tadi informasi untuk Anda mengenai Yoyogi Park. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI masih dalam masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, dan menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Nah, namun sejumlah agenda serta program DPR RI di sini dapat Anda masih saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.